nama saya Febrian Magda Sulima. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, dengan program studinya adalah Gizi Kesehatan Masyarakat. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimanakah hubungan antara budaya dengan kejadian stunting. Apakah budaya dapat menjadi faktor penyebab stunting, atau apakah budaya tersebut bisa memperbaiki stunting? Budaya yang dimaksud diambil dari sebuah kampung yang berada di Kabupaten Ngada yang bernama Kampung Tada. Ada dua indikator budaya yang akan saya bahas yang terdapat di Kampung Tada ini dalam kaitannya dengan kejadian stunting. Yang pertama, ada perilaku makan, dan yang kedua ada pola asuh. Nah, untuk mengetahui bagaimanakah hubungannya dan apa pengaruh indikator ini terhadap kejadian stunting, mari kita simak pada video selanjutnya. Yang pertama kita lihat adalah perilaku makan. Ada perilaku makan yang dilakukan oleh ibu-ibu dari Kampung Tada ini selama menyusui. Ibu yang sedang menyusui harus mengkonsumsi rebusan air dari daun pepaya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memproduksi air susu agar ibu tidak mengalami kekurangan ASI ketika menyusui anak. Selain itu juga dapat memperlancar nafsu makan baik pada si ibu maupun si anak. Untuk proses pembuatannya sangat sederhana dengan bahan yang mudah didapatkan. Daun pepaya direbus kurang lebih selama 15 menit. Setelah matang, airnya dapat diminum. Biasanya, mereka mengkonsumsi minuman ini 2 kali dalam seminggu. Yang berikutnya adalah hubungan perilaku makan dengan stunting. Manfaat daun pepaya untuk ibu menyusui telah terbukti meningkatkan dan memperlancar produksi ASI. Daun pepaya mengandung beragam mineral seperti kalsium, magnesium, natrium, kalium, zat besi, asam amino, serta vitamin A, B, dan C. Kandungan quercetin dalam daun pepaya mampu membuat hormon prolaktin yang bertugas memproduksi ASI menjadi aktif. Salah satu faktor yang mempengaruhi stunting adalah kekurangan nutrisi selama masa perkembangan anak. Pemberian ASI merupakan hal penting dalam tumbuh kembang anak karena di dalam ASI terdapat kandungan minyak omega 3 yang dapat membuat anak berkembang secara optimal. Anak yang kurang mendapatkan ASI, perkembangannya cenderung menyimpang. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perilaku makan yang terdapat di Kampung Tada ini dapat memperbaiki stunting. Yang kedua adalah pola asuh. Salah satu pola asuh yang dilakukan oleh ibu-ibu masyarakat Tada kepada anaknya dalam mendidik anak agar menjadi anak yang mandiri dan berlatih untuk mengkonsumsi makanan pendamping ASI atau MPASI disebut dengan sole. Menurut budaya Tada, istilah sole ini diartikan sebagai anak yang sudah mendapatkan ASI eksklusif atau yang dapat diberi makanan pendamping ASI. Dalam arti ini adalah anak yang sudah berusia 2 tahun, dapat dipisah dari ibunya atau diasuh oleh si nenek ataupun keluarga dengan tujuan agar si anak tidak meminta ASI kepada ibunya dan berlatih untuk memakan makanan pokok yang bergizi dan seimbang. Namun karena adanya perubahan zaman, banyak masyarakat yang salah mempraktikkan istilah ini. Ada anak yang belum berusia 2 tahun, sudah dipisahkan dari ibunya atau sole. Mereka beranggapan bahwa anak yang boleh dipisahkan, intinya anak tersebut sudah mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan penuh. Biasanya terjadi pada ibu-ibu pekerja, ibu yang sedang mengandung dengan jarak anak yang sebelumnya masih terlalu dini atau kurang dari 2 tahun, dan juga pada mahasiswa yang hamil selama masa perkuliahannya karena ingin terus melanjutkan pendidikannya, dan anak tersebut hanya diberikan ASI selama 6 bulan dan selanjutnya diberikan kepada punya untuk diasuh dengan memberikan susu formula. Berikutnya adalah hubungan pola asuh dengan stunting. Hubungan dengan kejadian stunting, pola asuh yang dilakukan pada masa dulu memiliki pengaruh positif dalam memperbaiki stunting. Karena adanya perubahan zaman sehingga pola asuh tersebut membawa dampak yang negatif terhadap tumbuh kembang anak atau dapat dikatakan dapat mempengaruhi anak mengalami stunting.
Pola asuh ibu merupakan perilaku ibu dalam merawat ataupun menjaga anaknya, misalnya dalam memberikan ASI. Pemberian ASI dilakukan hingga anak berusia minimal 2 tahun. Anak yang diberi ASI hingga minimal 2 tahun mendapatkan zat gizi yang lengkap dan dapat membentuk daya tahan tubuh yang kuat sehingga anak tidak mudah sakit. Jika tidak diberikan, maka anak akan lebih mudah sakit dan dapat menghambat dalam pertambahan ukuran tubuh anak. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa pola asuh yang ada di Kampung Tada ini dapat mempengaruhi stunting. Sekian penjelasan dari saya mengenai hubungan budaya yang ada di Kampung Tada dengan kejadian stunting. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.